Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel. Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara sekalian yang saya muliakan, saudara sebangsa dan setanah air, seperti biasa di awal minggu, Guru Bangsa Channel menampilkan program cantik, catatan, news, politik, cantik, berisi catatan dari berita-berita politik yang disampaikan dengan narasi yang menarik. Selamat mengikuti. Saudara sekalian yang saya muliakan, berita politik kali ini yang mungkin perlu saya ulas adalah dilaporkannya Rocky Gerung karena ucapannya. Tentunya ucapannya tidak perlu saya kutip karena bisa saja itu menjadi delik bagi saya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Sebagai penulis dan kolumnis serta freelance sejak zaman Orde Baru. Dan kalau teman-teman Jogja itu teman-teman HMI ya, teman-teman HMI Jogja itu menyebutnya dalam kondisi yang otoriter sekali, represif dari Soeharto, dari Orde Baru. Kita memang harus perlu strategi, teknik dan taktik yang tepat dalam hal apapun, termasuk dalam penulisan atau dalam ungkapan-ungkapan di depan umum. Nah, itu selalu saya pegang sehingga kita harus menghindarkan diri dari diksi atau ungkapan, atau dulu kalau seingat saya anafis itu menulis tentang tergantung kata. Itu anafis ya, seingat saya tulis di Tempo dan sangat menarik. Jadi memang kaitannya dengan kata. Saya juga berkali-kali mengatakan diksi atau pilihan kalimat. Ini saya melihat karena saya mengamati, mengikuti termasuk pada nasib saya, itu yang harus dikedepankan, ya. Jadi banyak mereka yang tampil setelah reformasi ini, dulu nggak kelihatan, ya, kita belum tahu dulu seperti apa, tapi mereka yang tampil semacam ini banyak terjebak pada delik yang itu hanya adalah delik aduan yang terkait dengan diksi. Itu ungkapan diksi memang ungkapan emosi, tapi dalam terkaitan dengan ini harus betul-betul kita kendalikan agar tidak terkena pasal-pasal yang memungkinkan mereka menggiring kita ke pasal-pasal aduan atau menggiring kita ke meja hijau. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, banyak sekali tokoh-tokoh yang kemudian muncul setelah reformasi ini, dulunya saya kurang dengar, ya. Pokoknya banyak yang digiring karena hanya masalah diksi, hanya karena masalah pilihan kata, hanya masalah ungkapan. Ini satu hal yang tragis bagi seorang yang public
public speaker ya, itu sangat sangat tragis. Mestinya memang kita harus eh, betul-betul memilih kata yang mengena sampai ke sasaran dan tidak menimbulkan diksi. Itu satu hal yang sering saya ungkapkan melalui YouTube ini, termasuk melalui tulisan-tulisan di blog ya, karena saya juga menulis di blog. Terutama di Kompasiana, saya sudah lama berhenti karena HP saya yang biasa untuk menulis di Kompasiana itu di ya ada yang suka, ada yang senang pada HP saya diambil ya. Pas saat PSBB, jadi waktu itu saya nggak bisa mengurus sehingga sekarang saya tidak bisa login ke blog saya di Kompasiana, Darwono Guruku kalau di Kompasiana Darwono Guruku, kalau di blogspot Darwono Tuan Guru, kalau di di YouTube Guru Bangsa ya, nggak ada Darwononya, takut Darwono ngaku Guru Bangsa kan, jadi saya pilihan kata itu termasuk pilihan kata Guru Bangsa saja, tidak pakai Darwono. Kalau yang lain pakai Darwono Guru kita, Darwono Tuan Guru itu bukan Tuan Guru kayak Tuan Guru Bajang, bukan ya, Tuan Guru dalam mana Pak Guru karena memang guru. Nah, itu semua terkait dengan diksi, dengan pilihan kata yang saya amati memang itu bisa jadi delik. Walaupun nanti pembuktiannya gimana, tapi jangan sampai seseorang penulis, kolumnis, atau blogger, atau YouTuber tersangkut dalam masalah diksi. Nah, ini satu hal yang memang kita bingung mengungkapkan seperti yang Rocky Gerung ungkapkan, tapi kita juga harus bisa mengendalikan diri. Karena menurut pengalaman saya, saya perlu sampaikan di sini, mereka memang tidak suka dengan yang mengkritisi. Ya. Jadi ada beberapa hal yang yang perlu saya sampaikan. Jadi banyak ini yang menyangkut tentang saya. Saat pilkada DKI saya 7 kali ganti Facebook karena selalu diretas, dan juga Twitter ya, di Twitter. Nah, ada yang disalahgunakan dan sebagainya. Saya wallahu alam, saya tidak akan mengurusi hal-hal misalnya disalahgunakan untuk gambar porno. Itu saya nggak akan ngurusi karena saya yang penting berkarya. Ada yang ngurusin, katanya saya di mana ya, wong saya selama ini di rumah saja menanggung long covid. Katanya kemana. Diidentifikasikan dengan saya mengenal kakek Sugiono ya, karena julukan dari orang-orang itu, katanya saya kakek Sugiono ya. Belum tahu mereka ya. Kata dokter sih, karena saya adalah ternyata itu anemia mikroskopik hipokromik yang HB-nya cuma 9, dibilang udah jangan royal, yang penting bisa hidup. Jadi kalau dibilangin yang kayak gitu saya senyum aja ya kan. Kalau di sidang kan bukti kondisi saya bisa mengatakan, cuma saya nggak mau ya, nggak mau menyeret orang ke penjara menderita, jadi saya tidak mau ya. Walaupun saya kadang-kadang juga ini perlu diberi pelajaran. Tapi yang saya lihat adalah, ini yang pertama untuk para blogger, para YouTuber, para kolumnis, mereka memang selalu mengintip kita. Saya diperingatkan
melalui kompasiana.com tulisan saya diperingatkan, terima kasih karena suratnya Anda sedang dipantau oleh Barreskrim. Ternyata itunya akun saya nggak bisa buka karena HP-nya diambil orang lah. Ya. Nah, saya hanya ingin menyampaikan pertama, diksi sangat penting, pilihan kata sangat penting, ungkapan penting. Jangan sampai terjebak pada diksi atau ungkapan kata yang mengakibatkan delik aduan atau delik mungkin delik umum ya, yang kadang-kadang kalau ke pemerintah kan pakai delik umum ya kan, karena itu memang mengganggu keamanan umum. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan yang pertama. Dan kondisi yang ada kita selalu dipantau. Ya wajar lah, yang namanya juga negara nggak ingin porak-poranda kan, makanya juga memantau, itu satu hal yang wajar. Yang terpenting adalah kita bagaimana pandai-pandai kita, cerdas kita. Ya kalau saya bilang cerdas ya termasuk emosi kan, karena kecerdasan dalam frame saya adalah, dalam konteks saya adalah kecerdasan holistik, kecerdasan yang mengacu pada definisi Rasulullah, takrif Rasulullah al-Qayyis ya. Yang itu juga terkandung mandana nafsahu wa amila lima ba'da mauti, itu kalau saya bicara cerdas ya. Nah, dibantunya tahunya gimana? Akibatnya gimana? Kalau saya merasakan kalau kita salah, kalau memungkinkan kita diajukan atau ditangkap, itu mereka menangkap. Kalau ada bukti-bukti delik aduan atau delik umum yang ada dalam terbitan kita atau konten kita, itu mereka akan menangkap atau itu. Kalau tidak dan itu faktual, kalau tidak itu kalau itu benar dan faktual dan bukti-bukti ada, itu biasanya kalau itu menyerang mereka itu ya kita diretas, kita dihancurkan itunya konten akunnya atau macam-macam. Itu saya alami 7 kali ganti Facebook ya sekitar 6-7 kali ganti Facebook itu karena terkait pilkada Jakarta ya, karena mereka tidak bisa melihat diksi yang mengakibatkan delik, dan yang kedua mereka tidak bisa menangkap karena fitnah dan sebagainya, itu kan kaitannya delik ya, karena mereka hanya melihat fakta. Nah, itu betul fakta, sehingga salah satu cara agar fakta itu tidak tersebar ya di take down ya. Jadi di Facebook saya mengalami 7 kali, dan saya memang selalu berpikir seperti itu. Dan imbasnya ada sebagian teman-teman yang memang dekat dengan kekuasaan itu menjaga jarak itu, mungkin juga karena WA dan sebagainya itu dipantau ya, jadi itu satu hal yang wajar ya. Jadi saya pun setelah sadar seperti itu, saya lebih saya mengalah daripada mereka yang mengalahkan. Teman-teman yang mungkin menjauh itu lebih saya yang mengalah ya. Misalnya terbitan di WA group misalnya, lebih saya yang mengalah ya. Karena saya tahu mereka itu posisinya sebagai apa, dan kalau tulisan saya itu ada di situ, boleh jadi itu akan bermasalah, dan itu saya tahu. Saya nggak usah mengucapkan, saya tidak usah bertanya, saya tahu itu seperti itu posisinya. Jadi lebih saya yang mengalah. Biasanya begitu, saya keluar dari WA group, nggak mau menjadi duri dalam dagingnya.
Jadi itu saya tahu. Ya. Kemudian sampai-sampai juga WA nggak dijawab dan ya itu itu sangat sangat saya rasakan dan itu harus saya pahami. Dan maka pun kalau itu adalah grup saya keluar, kalau itu personal ya biasanya ya paling saya kirim BA juga nggak akan dibuka. Jadi saya maklumi saja. Nah, kalau benar itu ada delik kita diajukan, kalau kita benar itu kita bagaimanapun kita akan dibatasi dengan cara di take down. Nah, yang take down paling banyak itu adalah di YouTube. Di YouTube terkait dengan dengan COVID, banyak sekali yang di take down karena saya menyerang kebijakan-kebijakan itu. Misalnya, kan faktanya setelah terakhir Korea Utara menggunakan herbal untuk melawan COVID. Nah, sejak awal saya itu karena saya ingin inginnya saya sampai ngomong tuh, silakan proyek dimakan, silakan komitmen fee dimakan. Saya hanya ingin rakyat itu cerdas agar bisa menangani kesehatan mandiri dengan apa yang ada di lingkungannya. Itu saja. Sampai itu saya di-take down banyak sekali, ya. Dari konten nanas, konten bagaimana herbal melawan virus, ya. Karena saya kan latar belakangnya itu memahami masalah itu. Kalau orang mungkin Bapak ini saya latar belakangnya itu kok kesehatan, malah virus, malah banyak bicara seakan-akan profesi saya kan di sosial media atau di media massa. Ya, jadi saya memang latar belakang pendidikannya adalah bukan dokter umum, tapi saya ada kedokteran hewan dan itu juga belajar virologi dan belajar tentang zoonosa. Nah itu kan dimungkinkan zoonosa, tapi saya lebih mungkin COVID adalah anak haram dari komunisme dan kapitalisme karena dibiayai oleh Amerika, dilaksanakan di Cina. Makanya juga saya ada konten di YouTube saya itu babi dan kedelai menyatukan Cina dan Amerika. Itu kaitannya dengan, saya melihat kaitannya dengan itu. Analisa saya menyatakan ke sana. Tentu saja saya harus menggunakan diksi yang terpilih dan tidak memungkinkan timbul delik, terutama delik penghinaan, ya kan? Kadang-kadang begitu, atau delik fitnah. Nah, itu kita jangan sampai ya. Sebagai penulis dan sebagai upaya mencerdaskan bangsa, kita tidak perlu dengan kata-kata kasar, karena bangsa ini itu bangsa yang berbudaya. Kalau Anda ingin belajar di seni-seni tradisional itu cara menyinggung, ya, ludruk, bagaimana menyinggung kolonial, ya, dan lain-lain banyak, itu cerdas. Nah, ini malahnya kecerdasan verbal, ya. Kalau ceritanya dengan pilihan kata adalah kecerdasan verbal, ya. Jadi kecerdasan verbal sangat penting dan itu terkait nanti dengan pilihan kata. Dan saya lihat mereka yang tampil setelah reformasi ini kadang-kadang saya lihat diksinya kacau balau karena mereka tidak pernah menghadapi bagaimana ketatnya sensor dari Orde Lama. Yang rekan-rekan Heri katakan, Jogja harus pandai teratak. Kebetulan saya tinggal di
laboratorium dakwah bersama Bang Said Tuhulele dan Bang Zulkifli yang sangat kritis dan cerdas, jadi saya bisa belajar dari beliau-beliau itu. Beliau-beliau itu memang cerdas dan kritis, komitmennya sangat tinggi, luar biasa, dan itu saya bisa belajar pada beliau-beliau itu luar biasa. Ya. Kemudian yang saya harus sampaikan adalah dengan memperhatikan bahwa dengan kesadaran bahwa kita selalu dipantau, nah itu wajar saja ya. Jadi penulis, youtuber, kolumnis, blogger, jangan cengeng. Kita memang berhadapan dengan musuh, dengan mereka yang tidak suka dengan perlawanan atau dengan hal-hal kritis. Itu sudah jelas, kita nggak perlu cengeng. Yang penting adalah bagaimana kita memilih diksi yang tepat. Nah, memilih diksi yang tepat, memilih ungkapan-ungkapan yang tepat, memilih gambar-gambar yang tepat. Seluruhnya kita harus pikirkan agar tidak terkena delik. Rakyat kita sudah cerdas, nggak usah dengan kasar, mereka sudah tahu, disinggung-singgung sudah tahu. Ya. Karena saya memang di grassroots ya, sejak reformasi saya aktifnya di PAN, ya, Wabat Alas di Brebes. Saya tahu ya, mereka itu sudah cerdas. Ya. Karena saya biasanya kan tampilnya dengan puisi, ya. Sampai banyak yang sekarang itu masih ingat puisi saya saat deklarasi PAN di Karangbirahi dan sebagainya. Itu tergantung pilihan kata anafis. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, rakyat kita sudah cerdas. Dengan menyinggung, dengan satir, ya di kita kan memang banyak budaya satir. Itu harus dipahami. Kemudian dengan melihat rakyat cerdas, kita tetap pakai diksi karena kita yakin, kita harus betul-betul yakin bahwa memang kita ya diikuti, ya diinteli, ya mungkin diretas WA kita, ya nggak apa-apa. Yang penting ketika kita tidak terjebak pada diksi-diksi atau pada pilihan-pilihan ungkapan atau pada gambar-gambar yang mengakibatkan mengakibatkan delik aduan atau delik umum, itu ya insya Allah kita aman-aman saja. Kalau memang kita ditangkap, ya itu sudah suatu konsekuensi dari perjuangan. Jadi jangan cengeng dengan kondisi, kita tetap harus cerdas dan kita harus selalu jangan pernah lelah menjadi idealis. Itu salah satu konten saya di YouTube ini. Jangan pernah lelah jadi idealis. Yang terpenting adalah kita bisa melakukannya secara cerdas. Cerdas itu tidak hanya pilihan kata-kata yang bernas, tapi bagaimana pilihan kata yang juga tidak emosional, di mana kita memang kecerdasan menurut Rasulullah itu juga bisa menahan gejolak emosi yang mungkin kita ingin mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang naudzubillah ya, karena memang akhlak seorang Islam tidak memungkinkan kita bicara kasar, mencela dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tonton terus Guru Bangsa Channel, karena Guru Bangsa Channel adalah channel yang mencerdaskan bangsa. No hoax, no fitnah, no namimah. Lucu ya gambarnya. Yang intinya adalah tidak ada hoax, tidak ada dusta, tidak ada fitnah, dan tidak ada adu domba diadu-adu, kata Roma Irama.
Nah, kata Roma Irama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kula nyuwun sewu agunging samudra pangaksami pilih lepat. Tentu manusia mengandung membawa atau al-insanu mahalul khata, ya kan? Dan beli ketupat apa? Sayure santen. Beli kula lepat, kula nyuwun ngapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.